dengan NIM 54. Nama saya Rozalin Junita Putri dengan NIM 42. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang video pemantulan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cermin kombinasi, di mana terdapat cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Kemudian laser, di mana ini untuk membuktikan hukum yang terdapat pada pemantulan. Kemudian pulpen warna-warni yang berfungsi sebagai penanda setelah dilakukannya pemantulan. Penggaris, di mana berfungsi untuk menggariskan sudut datang dan juga sudut pantulnya. Kemudian ada busur, di mana untuk mengukur sudut yang terbentuk pada pemantulan. Kemudian ada kertas yang berfungsi sebagai analisis saat penggambaran. Kemudian ada jarum pentul yang berfungsi untuk menahan agar kertas tidak terbang. Kemudian ada yang namanya styrofoam. Di sini berfungsi sebagai meletakkan kertas. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menaruh kertas di atas styrofoam. Kemudian jarum pentul ditusukkan pada sisi kertas agar kertas tidak mudah tergeser saat melakukan pengukuran. Kemudian cermin kombinasi, terutama cermin datar, diletakkan pada atas kertas. Kemudian cermin datar digambar menggunakan pulpen berwarna hitam. Kemudian kita ukur hingga kita menemukan titik tengah dari cermin datar. Hal ini untuk mempermudah saat kita mengambil uji data. Ketika sudah menemukan garis normalnya atau titik tengah, maka kita gariskan secara horizontal untuk mempermudah analisis ketika membuktikan hukum pada pemantulan. Setelah dibuat garis normal, maka selanjutnya kita akan mencoba pada cermin datar, di mana laser sebagai sudut datang yang sinarnya kita arahkan kepada cermin datar sehingga memantulkan kembali pada sudut datang. Kemudian diberi tanda ketika sudut datang dan sudut pantulnya untuk kita menghitung atau mengukur dan membuktikan hukum yang terdapat pada pemantulan. Pemantulan sendiri merupakan proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk sebuah bidang pantul. Secara sederhananya, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Pemantulan cahaya pada permukaan rata-rata diamati pertama kali oleh Willibrord Snellius, yang kemudian penemuannya dikenal sebagai hukum Snellius. Setelah diberi tanda, maka tanda tersebut ditebalkan dengan aturan di mana sudut datangnya digaris tebal dan tidak terputus, sedangkan untuk sudut pantulnya ditebalkan dengan garis terputus-putus menggunakan pulpen yang berbeda warnanya agar mempermudah saat kita menganalisis. Seperti yang tadi sudah dikatakan, bahwa hukum pemantulan itu mempunyai beberapa aturan,
di mana yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang dan berpotongan di satu titik pada bidang sisi. Yang kedua, sudut antara sinar pantul dan garis normal atau sudut pantul sama dengan sudut antara sinar datang serta garis normal atau sudut datang. Yang ketiga yaitu garis normal adalah garis yang tegak lurus bidang datar. Pada gambar di atas, kita praktikan sedang mengukur sinar yang datang apakah sama dengan sinar pantulnya. Ternyata terbukti ya bahwasanya sinar datang, garis normal, dan juga sinar pantul terletak pada satu bidang dan berpotongan di satu titik pada bidang sisi, di mana sudut yang terbentuk sama dengan 22 derajat, baik dari sudut datang ataupun sudut pantulnya. Kemudian dilakukan pengulangan pun juga sama. Kemudian menggunakan cermin cembung, di mana prosesnya pun sama seperti cermin datar, hanya saja kita menentukannya dengan 3 sinar untuk bisa dilihat garis normalnya. Hal ini juga berfungsi untuk membuktikan hukum yang terbentuk pada cermin cembung. Seperti yang kita ketahui bahwa cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Dalam cermin cembung berlaku 3 sinar istimewa yang membantu menentukan sifat bayangan. Yang pertama yaitu sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga yaitu sinar yang datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan yang sama. Ketiga sinar istimewa ini diperoleh dari penerapan hukum pemantulan cahaya, yaitu yang tadi, hukum Snellius. Persamaan bayangan pada cermin cekung juga berlaku pada cermin cembung. Namun karena fokus cermin cembung letaknya di belakang cermin, maka jarak fokusnya bernilai negatif. Pada gambar di atas, seperti yang tadi kita bilang ya, bahwasanya untuk menggambar atau menentukan cermin cembung menggunakan hukum Snellius yang tidak bisa langsung digambar begitu saja, tapi perlunya pembuktian di mana adanya sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Bisa dilihat ketika sinar dari lasernya digambar kepada cermin cembung, kemudian terbentuknya sinar pantul yang seolah-olah berasal dari titik fokus, yaitu ujung dari cermin kombinasi. Nah, begitupun pada hukum kedua. Seperti video yang sedang diambil, yaitu di mana sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Pada video membuktikan bahwa fokus cermin cembung letaknya di belakang cermin. Makanya kita harus membuat perpotongan ketika hukum pertama dan kedua sudah dilakukan. Hal ini guna untuk membuktikan apakah terbentuknya hukum Snellius ataupun tidak. Kemudian pada video dilakukan hukum ketiga, yaitu di mana sinar yang datang menuju pusat kelengkungan cermin artinya akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan yang sama. Hasilnya akan seperti ini.